Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa di mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita menginjak pertemuan pertama di semester kedua. Memang ada beberapa bab yang akan kita bahas di semester 2. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Mari siswa semuanya untuk menyiapkan buku paketnya masing-masing untuk menyimak penyampaian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama di sini adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi yang namanya perdamaian dunia itu identik dengan hubungan internasional. Tidak mungkin perdamaian akan terwujud tanpa adanya hubungan internasional antar negara. Ya, tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada hubungan. Oke, sebenarnya makna hubungan internasional itu apa? Jadi dalam sebuah negara tidak mungkin negara tersebut tidak berhubungan dengan negara lain, tidak punya hubungan internasional dengan negara lain. Semisal sekelas Amerika Serikat pun yang katanya negara adidaya, dia atau negara tersebut itu masih membutuhkan negara lain, karena dalam beberapa sektor mungkin Amerika masih butuh bantuan negara lain. Semisal katakanlah minyak, Amerika itu masih mengandalkan minyak dari negara Timur Tengah seperti Arab, Irak, Iran dan lain-lain. Intinya Timur Tengah di sana, ya. Jadi tidak mungkin negara berdiri sendiri, nggak mungkin. Tetap masih membutuhkan bantuan dari negara lain, mau sekuat apapun negara tersebut. Apalagi negara kita, negara Indonesia. Indonesia juga memiliki hubungan internasional yang banyak sekali dengan negara-negara lain. Walaupun makna secara umumnya yaitu secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ya. Intinya banyak aspek, yang penting melampaui batas-batas negara, maka itu bisa dikatakan hubungan internasional. Konsep hubungan internasional juga sering disamaartikan oleh para ahli tentang politik luar negeri, juga hubungan luar negeri dan politik internasional. Sebenarnya itu beda, ya. Cuma ranahnya itu sama, ranah internasional, ya. Hanya ranahnya yang sama, ranah internasional. Kalau konsepnya tetap beda. Kalau politik luar negeri itu adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Intinya kalau politik luar negeri itu cara suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain, ya. Kalau politik luar negeri. Kalau hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh satu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Intinya mungkin dua negara atau lebih yang saling atau sama-sama merdeka, jadi tidak tunduk. Jadi seimbang, ya. Kalau hubungan luar negeri. Di sini juga ada politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional, ya. Kalau kita bahas organisasi internasional itu banyak sekali. Ada mungkin Palang Merah Internasional, itu kan sebenarnya organisasi internasional. Kalau organisasi internasional itu tidak hanya itu, ya, banyak sekali. Ada FIFA, itu juga organisasi internasional. Jadi intinya kerjasama antar negara. Jadi negara dua atau lebih memiliki kepentingan yang sama dan memiliki cara pandang yang sama untuk menghadapi sebuah permasalahan. Jadi politik internasional yang bisa dikatakan sebagai pedoman beberapa negara untuk menjalani hubungan internasional. Di situ, ya, disebut politik internasional, ya. Jangan lupa, ya, kalau dalam makna hubungan internasional intinya tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri, harus memiliki kerjasama dengan negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam konsep makna hubungan internasional itu intinya hubungan yang terjadi secara global yang melewati batas-batas wilayah negara. Nah, dalam makna hubungan internasional pun ada 3 istilah yang tidak boleh kalian lupa, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional ya. Itu poin pertama dalam peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Itu makna hubungan internasionalnya ya. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sebenarnya apa sih pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara atau bahkan bagi negara kita Indonesia? Tidak lepas dari 2 faktor, intinya faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita bicara tentang faktor internal ya, yaitu ya adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup kesananya atau kelangsungan hidup kedepannya ya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain ya. Nanti karena sebuah negara itu kan khawatir akan eksistensinya, barangkali suatu ketika mereka bisa dikudeta baik dari dalam negaranya ataupun dari luar negeri ya. Pemerintah hanya dikalahkan, digulingkan, lalu dikuasai oleh yang mengkudeta itu. Kudeta kan merebut kekuasaan ya, merebut kekuasaan secara paksa, baik melalui militer, mungkin bisa lebih ke militer kalau kudeta ya, dan juga intervensi dari negara lain ya, itu juga bisa terjadi ya. Negara lain bisa mengintervensi negara kita misalnya. Makanya ini bisa dijadikan faktor kenapa kita butuh negara lain untuk menjadikan hubungan internasional. Karena apa? Konsepnya karena negara lain mengakui kita merdeka. Jadi ketika kita sedang ada masalah, negara lain akan membantu kita. Konsepnya disitulah kalau faktor internal. Kalau faktor eksternal ya ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara alamiah memang sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan negara lain. Misal kalau kita bicara tentang ekonomi, mungkin ekonomi kita tidak stabil, kita butuh bantuan dari negara Jepang, mendatangkan ahli-ahli ekonomi untuk meracik rumusan ekonomi agar ekonomi negara kita maju misal. Itu pun bisa di bidang lain, bidang politik, bisa hukum, sosial, dan seterusnya ya. Seperti itu. Sebenarnya Indonesia juga punya pola hubungan internasional ya. Indonesia punya caranya sendiri melakukan hubungan internasional yang mungkin lebih sering kita sebut ya politik luar negeri, yaitu bebas aktif ya. Bebas aktif ya. Dan politik luar negeri itu diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, intinya penjajahan dan kekerasan ya, menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat ada mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, itu sudah pasti. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri, misal seperti sepeda motor, seperti kendaraan atau alat-alat elektronik, itu juga bisa didapat dari luar negeri. Kita mungkin ada beberapa yang belum bisa membuat sendiri, akhirnya harus mendatangkan dari luar negeri. Untuk apa? Untuk kemakmuran negara kita atau untuk warga negaranya ya. Coba kalian tanpa HP saja seperti apa hidupnya ya. Yang berikutnya ada meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai
Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya. Sangat logis sekali ya. Kalau negara tidak damai, nggak mungkin negara bisa membangun ya, tidak mungkin bisa membangun peradaban, tidak bisa mungkin membangun gedung mungkin ya. Konsepnya kan kalau damai maka kita bisa membangun. Kalau tidak damai belum tentu kita bisa membangun. Intinya dalam konsep seluruh dunia, seluruh negara. Kalau dunia tidak damai, negara manapun tidak akan bisa membangun negaranya sendiri-sendiri. Kalau negara damai dan dalam negaranya juga damai, maka bisa membangun negaranya sendiri ya, seperti itu. Dan konsep berikutnya adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita ya. Intinya seperti itu. Jadi perdamaian internasional atau mungkin bisa dikatakan hubungan internasional sebenarnya tidak berbenturan dengan filsafat kehidupan kita atau dasar negara kita ya. Itu Pancasila, seperti itu. Oke, berdasarkan uraian di atas berarti dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia atau bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, ya mau nggak mau bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas kinerja aparatur luar negeri agar mampu melaksanakan diplomasi yang proaktif. Oke, seperti itu ya. Jadi pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, yang pertama jangan sampai lupa ya, ada dua faktor internal dan juga eksternal di situ ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal, dan juga ada beberapa poin yang memang negara kita butuhkan dari negara lain ya. Dan untuk semua itu atau untuk mewujudkan poin-poin yang tadi saya bahas, mau tidak mau warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia ya meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negerinya ya, yang mewakili Indonesia di luar negeri ya, itu harus ditingkatkan kualitasnya. Agar apa? Agar Indonesia mendapat citra baik dari negara lain dan negara lain mau bekerja sama dengan Indonesia, seperti itu. Oke, poin ketiga ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional ya. Sebenarnya Indonesia memiliki corak politik luar negeri ya. Punya corak politik luar negeri yang tadi saya bahas, yaitu politik bebas aktif. Nah, cuma ini memang identik dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu tepatnya di alinea keempat ya. Jadi ketika ditanya dasar hukumnya apa, hubungan internasional kita itu terletak dalam pembukaan UUD di alinea 4, yaitu tentang tujuan negara ya. Itu bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya. Jadi pada masa tersebut atau masa kemerdekaan kita, dulu dunia itu sedang gempar ya, ada perang dunia kedua dan ada kekuatan adidaya yaitu blok barat dan juga blok timur. Nah, situ memang founding father atau pendiri negara ingin mewujudkan perdamaian dunia juga, tidak hanya perdamaian untuk negara kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini bahkan di buku kalian dijelaskan ada pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi. Jadi beliau berpendapat atau berpidato dan sempat mengatakan, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika. Nah, ini blok barat dan blok timur pada masa itu. Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, jadi dari konsep ini sudah ketahuan ya, dalam keadaan dunia yang begitu parah, adanya blok barat dan blok timur, di mana ada paksaan juga, Indonesia itu ikut blok mana? Dan pendiri negara kita justru mempertanyakan,
apakah ia hidup dari sebuah negara hanya ikut-ikutan, itu ikut blok barat atau blok timur. Dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak mengikuti kedua blok tersebut ya, tidak mengikuti kedua blok tersebut. Karena apa? Karena Indonesia punya cita-cita sendiri, punya tujuan sendiri gitu. Tidak seperti Rusia dan tidak juga seperti Amerika. Kita punya tujuan kita sendiri. Dan di sini juga pernah disampaikan, pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Nah, jadi mengambil kepentingannya itu tidak harus sesuai dengan blok barat dan blok timur, bebas gitu loh. Hanya dikatakan bebas aktif, bebas terserah Indonesia gitu loh. Aktifnya itu aktif menjalankan atau aktif mewujudkan perdamaian dunia, seperti itu. Negara kita harus menjadi subjek ya, intinya negara kita harus menjadi subjek, jangan jadi objek ya. Jangan jadi objek, berhak menentukan sikap sendiri ya. Kita itu punya sikap sendiri terkait dengan adanya blok barat dan blok timur. Bahkan kita aktif dulu aktif di gerakan non blok ya, GNB, gerakan non blok ya, aktif di situ ya. Bebas dari blok barat juga blok timur, juga aktif mendirikan gerakan non blok, salah satu anggota di situ. Selain itu, negara kita juga aktif di PBB, juga di KAA, juga punya peran di OPEC, APEC juga ada, dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi dalam konteks politik luar negeri Indonesia, yaitu intinya kalau kita mengacu pada undang-undang ya alinea keempat ya, pembukaan di alinea keempat, dan disertai juga pernah ada pidato di tanggal 2 September 1948 yang mempertanyakan apakah kita mesti ikut blok barat atau blok timur, padahal kita punya tujuan sendiri. Akhirnya yaitu lahirlah istilah di mana politik bebas aktif, atau ada juga yang mengatakan mendayung antara dua karang ya. Mendayung antara dua karang. Cukup itu pembahasan kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan lewat WA juga bisa, chatting lewat Kuiper juga bisa. Silahkan bagi yang mau bertanya, dan saya tutup dulu ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.